Secangkir harapan, ngopi bareng gembala. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kadangkala Tuhan mau mengajar kita sebuah kebenaran melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kami baru saja membeli beberapa ekor ikan mas. Namun karena akuarium yang satu masih kotor, maka kami menggabungkan ikan-ikan mas tersebut dengan ikan-ikan yang lain. Kami sedang menelpon anak kami, dan anak kami ingin melihat ikan yang baru kami beli. Kami keluar dari kamar dan ternyata seekor ikan mas yang baru kami beli telah melompat dari akuarium entah sudah berapa lama. Ternyata dia masih hidup dan Bapak Gembala mengembalikannya ke dalam akuarium. Ikan yang diselamatkan tadi di sini. Ini namanya Ayen, Ayen. adiknya Yeni. Aku menyelamatkan mereka dari mauta. Satu tadi. Padahal kan kalau aku nggak suruh papi keluar kan, papi nggak akan belajarkannya kan. Mereka udah dicabut nyawanya sama malaikat mauta. Iyo, yang besar lagi. Ternyata kisah ikan tadi belum selesai. Tadi pagi ketika saya bangun, saya sudah melihat si Ayen dan temannya tergeletak di lantai. Padahal Pak Gembala telah menutup bagian atas kolam dengan kaca. Karena akuarium yang satu masih kotor, maka kami terpaksa menyatukan ikan-ikan mas itu dengan ikan koki, dengan ikan komet, dengan ikan koi Batman. Sudah diberikan lampu yang cantik, sudah diberikan oksigennya, sudah diberikan filternya, diberi makan. Tapi ternyata pemeliharaan itu ternyata belum dirasakan oleh dua ikan ini. Sudah ditutup di atas, diberikan perlindungan, dijaga, lompat, dan tadi pagi didapati terkapar. Kira-kira seperti ini. Orang Kristen seringkali mau keluar dari lingkaran anugerah Tuhan. Merasa jadi orang Kristen banyak aturan. Jadi orang Kristen terkungkung, tidak bisa ini, tidak boleh itu. Padahal Tuhan memelihara kita begitu rupa. Udara yang kita hirup, sinar matahari yang bersinar, dengan hujan yang begitu menyejukkan. Ada pemeliharaan Tuhan yang indah setiap hari. Ada makanan, sekalipun mungkin kita berpikir itu usaha kita, kerja keras kita. Tetapi tanpa Tuhan kan kita nggak bisa. Nah, apa yang didapat? Tadi pagi didapatilah 2 ekor ini terkapar di sini. Jauh dari anugerah Tuhan itu tidak mendatangkan berkat, malah mendatangkan kematian. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus atau dalam Yesua HaMasiah. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jauh dari anugerah Tuhan itu tidak mendatangkan berkat, malah mendatangkan kematian. Karena itu anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, jangan pernah merasa hidupmu terkekang dengan aturan-aturan yang ada. Kalau Tuhan berkata jangan, bukan karena Tuhan mau membatasi diri,
tetapi Tuhan mau menjaga hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya, suci, kudus, tidak bercelah, tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Satu saat akan tiba waktunya kita bertemu dengan Dia. Tetap semangat saudara, jangan pernah keluar dari lingkaran anugerah Tuhan. Syukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Nikmati hidup yang indah dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Bukan karena kami layak menerimanya, namun karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau mengorbankan seluruh hidup-Mu demi keselamatan kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk taat, tinggal di dalam anugerah keselamatan Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapa, pegang tangan kami, tuntun kami terus berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.